Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Isidora Wilona NIM 19048, Lutfi Negrisani NIM 19072, dan Feni Angelina NIM 19081. Pada kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil review jurnal kelompok kami. Pertama-tama, saya akan mendeskripsikan terkait dengan jurnal yang kami gunakan. Jurnal yang kami pilih berjudul Peranan Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Suatu Tinjauan Konseptual atas Sistem Anggaran Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, LP3I Tangerang. Jurnal tersebut berasal dari Jurnal Lantera Akuntansi. Jurnal yang kami pilih terdapat pada volume 2 nomor 1 dengan nomor ISSN-nya ISSN 23392991. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2016 bulan Mei dengan nama penulis Yopi Ratna Dewanti, dan untuk sumber jurnal terdapat pada link berikut. Slide berikutnya terkait tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui peranan anggaran dalam penyusunan program perusahaan. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui anggaran dalam rangka pengendalian operasional LP3I Tangerang. Selanjutnya, dalam penelitian ini, peneliti memilih Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, biasa disingkat dengan LP3I Tangerang, sebagai subjek penelitian. LP3I Tangerang sendiri merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan profesi 2 tahun dengan program yang dibuka adalah komputer akuntansi, office management, informatika komputer, dan teknik mekanika industri. Pada saat ini, saya akan menjelaskan jenis dan metode penelitian yang digunakan peneliti. Jenis penelitian ini berupa penelitian analisis deskriptif. Artinya, hasil yang diperoleh akan disampaikan dengan apa adanya dan tanpa memberikan penilaian terhadap hasil penelitian. Lalu, metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, di mana metode kuantitatif digunakan untuk menyajikan analisis penelitian dengan angka, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil analisis kuantitatif. Lalu, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan dan mengkaji pedoman-pedoman yang digunakan perusahaan dari pengamatan langsung dengan manajer cabang, asisten manajer, karyawan, dan pihak yang terkait. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat dua pokok rumusan masalah yang dibahas. Masalah pertama adalah bagaimana peranan anggaran dalam penyusunan program-program atau kegiatan-kegiatan operasional LP3I Tangerang. Lalu, masalah yang kedua adalah bagaimana manfaat anggaran dalam rangka pengendalian operasional LP3I Tangerang. Yang selanjutnya terkait dengan ringkasan atau rangkuman dari jurnal yang kami gunakan. Dalam hal ini, peneliti mengolah data itu menggunakan jenis analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data yang dimulai dari kegiatan operasional LP3I Tangerang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan terkait apa itu LP3I, maka LP3I ini memiliki program yang dibedakan menjadi 3 program, yaitu yang pertama program profesi atau senior dan junior, lalu yang kedua ada program reguler, lalu ada program in-house training. Kegiatan LP3I Tangerang itu dapat dikelompokkan menjadi kegiatan operasional dan non-operasional yang dikelola dengan menerapkan konsep pertanggungjawaban, konsep pusat pertanggungjawaban pendapatan atau revenue center, dan konsep pusat pertanggungjawaban biaya atau cost center, yang dalam hal ini itu memiliki masing-masing divisi. Selanjutnya, data terkait dengan penyusunan anggaran LP3I. LP3I dalam melakukan penyusunan anggaran itu wajib untuk mulai mempersiapkan penyusunan anggarannya pada bulan Juni. Kenapa? Karena tahun buku baru dimulai itu pada 1 Juli dan berakhir di 30 Juni dengan memiliki 5 jenis anggaran yang diberlakukan di LP3I Tangerang, yaitu terdiri dari anggaran pendidikan, anggaran marketing, anggaran keuangan, dan personalia. Yang keempat ada anggaran pengembangan karir, dan yang terakhir adalah anggaran umum lainnya. Masih seputar dengan anggaran LP3I yang terdapat
Hal yang pertama dilakukan oleh manajer cabang dalam menggunakan anggaran untuk merencanakan dan mengendalikan semua pendapatan dan biaya yang itu berhubungan dengan kegiatan operasi dan keuangan jangka panjang yang terdiri dari 5 cara. Yang pertama, manajer itu meminta para asisten manajer dari masing-masing divisi untuk membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran. Nah, ini tuh disesuaikan dari masing-masing divisi untuk dilaksanakannya di periode selanjutnya dengan membandingkan rencana anggaran dan realisasi anggaran di tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, diadakan rapat kerja cabang atau rakercap guna menentukan apakah rencana anggaran tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari seluruh karyawan. Dan kemudian membagi seluruh karyawan itu sesuai dengan jumlah divisi. Nah, dalam hal ini dibaginya itu menjadi 4 bagian. Lalu yang ketiga, rencana anggaran dan rencana kegiatan tersebut kemudian diolah dan juga menentukan sasaran serta cara memenuhi rencana kerja yang akan dicapai. Lalu yang keempat, pihak manajer cabang itu akan mengasosialisasikan terkait dengan rencana kerja dan rencana anggaran yang telah disepakati kepada cabang lain dan kemudian kepada jajaran Dewan Direksi dalam rapat kerja nasional atau Rakernas LP3I. Nah, dalam Rakernas itu nanti, jadi setiap rencana kegiatan dan rencana anggaran dari masing-masing divisi atau masing-masing cabang itu akan disesuaikan dengan rencana kerja dan rencana kegiatan menyeluruh terkait apakah kegiatan yang dapat dilakukan dan apa aja anggaran yang dapat diolah, seperti itu. Lalu yang kelima, setelah semuanya telah disepakati, maka akan ada pembuatan SOP yang terpusat dan juknis. Nah, ini adalah petunjuk teknis untuk menjadi pedoman bagi LP3I seluruh Indonesia dan kantor pusatnya itu sendiri. Jadi setelah disepakati semuanya, akan dibuatnya SOP. Dibuatnya itu oleh seluruh anggota Rakernas. SOP ini adalah sistem operasional dan prosedur. Nah, ini dapat dijadikan sebagai pedoman di seluruh LP3I Indonesia dan kantor pusatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah SOP, rencana kerja, dan rencana anggaran sudah disepakati, kemudian dibuatnya petunjuk teknis atau juknis, maka manajer cabang itu akan membawa hasil Rakernas yang sebelumnya itu untuk disampaikan kepada rapat karyawan cabang, dan kemudian hasilnya itu akan diasosialisasikan oleh asisten manajer personalia dan keuangan kepada seluruh karyawan. Jadi dapat dikatakan dalam hal ini tuh memang anggaran sebagai alat bantu, alat komunikasi antara manajer dan para divisi semuanya di dalam proses perencanaan agar dapat terlaksana dengan baik. Dan juga dalam hal ini anggaran itu mampu menjadi otorisasi formal di dalam penggunaan sumber daya atau dalam pengambilan tindakan secara efektif. Dan jika suatu anggaran untuk tahun anggaran yang baru itu sudah disetujui dan mulai berjalan, maka dapat langsung memulai pada tahap pengawasan dan tahap pengendalian yang menyangkut dalam pembuatan laporan-laporan secara berkala. Dalam hal ini, pengendalian anggaran di LP3I meliputi proses penilaian, pelaksanaan, dan perbaikan suatu aktivitas yang berbeda dengan rencana anggaran. Maka dari itu, pengendalian anggaran di LP3I Tangerang itu ditujukan untuk yang pertama, memonitor setiap divisi dalam melaksanakan tugas apakah sudah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau belum. Nah, ini tuh akan berpengaruh pada kinerja kerja, penilaian kinerja. Lalu yang kedua, membandingkan anggaran dengan realisasinya. Itu akan dilakukan oleh seluruh tingkat manajer. Lalu yang ketiga, membuat laporan realisasi anggaran. Nah, ini merupakan bentuk bentuk feedback kontrol atas penyimpangan terhadap anggaran yang terjadi. Yang kemudian keempat, itu melakukan analisa terhadap penyimpangan atau perbedaan yang terjadi dan mencari sebab-sebabnya. Itu juga sebagai feedback kontrol. Dan yang terakhir itu mengadakan tindakan perbaikan atas hasil analisa penyimpangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran sebelumnya. Garis besar yang menjadi kekuatan dari atau kelebihan dari LP3I Tangerang ini sendiri adalah ketika mereka membuat rencana kegiatan dan anggaran, mereka itu mengacu pada anggaran dan juga kegiatan pada tahun sebelumnya, di mana hal tersebut berguna sebagai acuan untuk membuat anggaran untuk periode berikutnya. Kemudian akan dilakukan rapat bersama untuk dijelasin apa-apa aja kegiatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.
Nah, ketika sudah disepakati, maka akan dibuat SOP atau Standard Operating and Procedure. Selama beroperasi, juga akan dilakukan pengendalian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Laba pada tahun 2003 turun jika dibandingkan dengan laba pada tahun 2002. Beberapa faktor penyebabnya adalah banyak siswa yang di DO atau di drop out, pendapatan reguler dan target in-house training yang tidak tercapai, naiknya biaya marketing dan penyusutan. Nah, yang terakhir, belum adanya rencana anggaran cadangan untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Yang terakhir, kita akan menyimpulkan secara keseluruhan untuk review jurnal. Yang pertama, untuk LP3I Tangerang sendiri, itu rencana anggaran akan dibuat secara per divisi atau per cabang. Nah, lalu akan dirapatkan dari cabang itu sendiri, kemudian akan naik ke tingkat LP3I pusat. Setelah dari LP3I pusat akan naik ke rapat kerja nasional. Nah, di rapat kerja nasional itu akan dibahas, lalu hasilnya akan menjadi anggaran fix dari tiap-tiap cabang. Untuk kesimpulan yang kedua, dilakukannya pengendalian anggaran pada LP3I yaitu sebagai alat pengendalian internal, laporan realisasi anggaran, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer kepada Direktur Keuangan LP3I. Untuk kesimpulan terakhir atau kesimpulan ketiga, masih berkaitan dengan kekurangan-kekurangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pengendalian anggaran pada LP3I masih berjalan belum terlalu efektif karena penurunan laba pada tahun 2003 jika dibandingkan tahun 2002. Sekian pemaparan dari review jurnal dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.